Cerita manhwa ini akan dibuka dengan diperlihatkannya di pusat kota yang bernama kota Seoul, Korea. Tiba-tiba pada suatu hari yang ramai, sebuah menara hitam berlantai berjumlah 99 tiba-tiba saja muncul di tengah-tengah kota Seoul. Ternyata bukannya hanya di kota itu saja, menara hitam misterius itu tiba-tiba muncul. Lebih tepatnya, total ada 100 menara yang juga muncul di waktu bersamaan yang ada di kota-kota di seluruh penjuru dunia ini. Karena hal tersebut, setiap negara telah menyelidiki menara yang muncul di tanah mereka masing-masing. Tetapi satu-satunya hal yang bisa mereka temukan adalah jika faktanya menara ini memiliki tinggi 990 meter dan terbuat dari bahan yang sangat kuat yang tidak bisa dilubangi, bahkan dihancurkan dengan bom nuklir sekalipun. Pada suatu hari, beberapa orang pun mulai keluar dari menara melewati dinding yang telah tersedia. Setibanya mereka di luar menara, rupanya para wartawan dan juga orang-orang yang sudah sangat penasaran langsung bertanya pada mereka, "Bagaimana kalian bisa masuk ke dalam menara itu?" Orang itu pun nampak bingung sewaktu ditanyai oleh beberapa orang yang tiba-tiba ada. Jadi begini, aku tiba-tiba tersedot ke dalam lubang hitam pada suatu hari. Dan tiba-tiba itu aku sudah berada di sana setelah aku sadar. Dan ketika aku terbangun, aku berada di lantai pertama menara. Dan dalam hitungan menit saja, berita itu pun sudah tersebar ke seluruh dunia untuk mencari tahu apakah yang terjadi di dalam menara itu. Karena walau bagaimanapun juga, semua orang tidak berani gegabah untuk masuk ke dalam menara tersebut. Dikarenakan mereka tahu betul jika di dalam menara misterius ini pasti banyak sekali beberapa monster yang akan muncul sewaktu-waktu. Orang itu pun lalu memberitahu pada semua orang jika ternyata walaupun menyimpan misteri di dalam menara itu, namun di lain sisi banyak sekali hadiah-hadiah yang akan mereka dapatkan jika berhasil masuk ke dalam sana. Dan dengan kesempatan yang tinggi, kami bisa mendapatkan tiket ini. Lalu mereka pun bertanya, tiket emas apakah itu? Tiket emas ini bisa dibilang juga sebagai sebuah item. Orang-orang seperti kita yang terbangun bisa keluar masuk menara dengan bebas berkat bantuan tiket ini. Akan tetapi tidak sembarang orang, hanya orang yang terbangun yang dapat memanjat ke atas menara. Menurutmu, apakah kamu pikir orang akan pergi ke menara yang menakutkan dengan banyak monster? Dan apakah kamu juga tahu mengapa alasan menara itu dibuat? Tidak, belum ada yang tahu soal itu. Kemudian di tengah perdebatan panjang itu, entah siapa dan dari mana datangnya, seorang wanita berambut pirang tiba-tiba saja muncul. Ia membawa sebuah kotak berwarna merah, yang setelah ia membukanya ternyata kotak itu berisikan keping-keping emas yang sangat banyak. Sontak semua orang pun terkejut. Dan seketika itu juga mereka pun menjadi satu pemikiran, jika naik ke atas menara akan membuatmu bergelimang harta. Jadi siapa yang mau untuk melakukannya? Semua orang pun nampak antusias dengan perkataan ini karena mereka tergiur dengan banyaknya hadiah yang mungkin saja akan mereka dapatkan nantinya. Suatu sore seorang pemuda bernama Park Sejong yang baru saja pulang dari kuliahnya dan juga berbelanja untuk memasak makan malamnya nanti. Park Sejong rupanya terus saja memandangi menara itu. Ia berharap jika seandainya dirinya memiliki cukup uang untuk dapat membeli tiket emas itu sebagai akses masuk ke dalam menara dan mendapatkan banyak hadiah nantinya. Tapi Park Sejong sadar jika harga tiket terlampau sangat mahal dan tidak semua orang beruntung untuk dapat memiliki tiket itu. Park Sejong pun menjadi sangat kesal sebab ia berpikir kenapa dirinya tidak terlahir sebagai seorang kaya. Akan tetapi seketika itu ia pun kembali sadar. Ia bersyukur dengan kehidupan indah yang telah dianugerahkan oleh Tuhan. Hal itu pun membuat Park Sejong akhirnya sadar akan posisinya sekarang. Ia pun segera memutuskan untuk pulang ke rumah beristirahat dan tak lupa memasak makan malam untuk dirinya sendiri. Namun tiba-tiba sewaktu ia hendak pulang ke rumahnya, tiba-tiba ada sebuah lingkaran hitam yang memusar tepat di belakang Park Sejong. Sontak saja ia pun terbingung keheranan
keheranan atas lingkaran itu. Kemudian ia yang penasaran langsung menoleh ke belakang. Dan ternyata lingkaran itu pun semakin membesar, seakan membentuk sebuah pintu portal menuju ke dimensi lain. Park Sejun ternyata paham jika ini adalah sebuah lingkaran yang bernama black hole. Black hole sendiri adalah fenomena yang menyedot generasi pertama yang terbangun untuk masuk ke dalam menara. Terlihat jelas jika aura wajah Park Sejun menjadi sangat bersinar-sinar kegirangan. Ia tak percaya jika ia akan mendapatkan sebuah kesempatan langka ini. Tanpa berpikir panjang lagi, Park Sejun pun langsung mendekat ke arah black hole. Kemudian ia pun tanpa ragu masuk ke dalam sana. Tak lama kemudian, tubuh Park Sejun pun terpental ke dalam sebuah tempat, seakan ia diteleportasi ke dalam sebuah menara. Park Sejun pun tak menyangka, aku benar-benar di menara sekarang. Ini adalah kesempatan langka, karena aku tidak perlu mengeluarkan uang sedikit pun untuk membeli tiket emas itu yang harganya sangat tak masuk akal. Setibanya di sana, Park Sejun pun lalu keheranan, karena sepertinya ia sekarang berada di dalam sebuah goa. Apakah ini adalah sebuah menara yang aku impikan untuk masuk ke dalamnya? Tempat ini tidak terlihat seperti ruangan dalam sebuah menara. Ditambah lagi, jika aku amati, tempat ini memang benar-benar mirip seperti sebuah goa. Hal itu pun diperkuat dengan tempat Park Sejun saat ini yang sepertinya sangat pengap dan hanya ada sebuah cahaya dari lubang yang ada di atas kepalanya. Ini tempat apa? Apakah ini adalah menara? Tapi aku yakin ini bukanlah sebuah menara itu. Apa? Di manakah aku sekarang? Ia pun berteriak dengan sambil keheranan. Di manakah tempatku berada saat ini? Karena tempatnya seperti sebuah alam liar yang sangat jauh dari manusia. Namun untungnya tak jauh dari tempat Park Sejun berada saat ini. Sejun pun bersyukur karena ada sebuah kobakan air yang mungkin saja ia dapat manfaatkan sebagai sumber minumnya dan juga kebutuhan mandinya nanti. Tapi tetap saja Park Sejun pun merasa heran karena apakah ia bisa bertahan hidup di tempat semacam ini dengan sebuah perbekalan yang tidak seberapa yang ia beli dari belanjaannya tadi. Sejenak Park Sejun pun berpikir jika pasti hidupnya akan berakhir di tempat ini, yang kemudian hal itu pun membuat dirinya sedikit merasa depresi. Tapi sepertinya ada sebuah harapan karena tiba-tiba saja ponsel Park Sejun pun berbunyi. Tapi ternyata suara itu bukanlah suara pesan, melainkan sebuah alarm yang dipasang oleh Park Sejun. Sehingga seketika ia pun sadar jika dirinya sudah berada 1 hari penuh di tempat ini. Ditambah lagi di sini tidak ada sinyal untuk ia menghubungi ke dunia luar. Lalu Park Sejun merasa lapar. Sejun pun sadar jika ia membawa beberapa perbekalan yang tadi ia beli dari sebuah toko swalayan. Ia pun bermaksud untuk langsung memakannya saja. Ia pun segera melihat barang-barang apa saja yang tadi ia telah belanjakan. Dan ternyata di sana ada sebuah apel merah segar, seikat daun bawang, sekantong ubi jalar, dan juga 30 butir tomat cherry. Tak lupa juga ada air mineral untuk ia minum. Setelah itu, Park Sejun yang merasa perutnya sangat lapar, ia pun memutuskan untuk makan sepotong apel dulu untuk mengganjal perutnya yang sudah terasa sangat perih sekali. Sejenak ia pun merasa jika perutnya terasa sedikit kenyang. Lalu setelah berhasil menghabiskan sebuah apel itu, Park Sejun pun sadar jika untuk dapat bertahan hidup, maka dirinya harus menanam beberapa biji apel yang ada di dalam buah itu agar nanti akan tumbuh sepohon apel yang akan bisa menjadi sumber makanannya di kemudian hari. Dengan segera, Park Sejun pun langsung menanam biji apel yang tadi ia sudah rencanakan, berharap jika dengan ini ia akan bertahan hidup sampai lama. Tak hanya menanam sepotong biji apel saja, ia juga menanam beberapa lembar daun bawang yang ia beli sebelumnya. Dengan kebun kecilnya ini, Park Sejun pun menjadi sedikit merasa senang. Ia pun merawat kebun kecilnya itu dengan sepenuh hati, berharap jika suatu hari nanti kebun ini juga akan bertimbal baik pada dirinya sendiri. Untuk sementara, ia pun lega dengan soal perbekalan makanan
untuk pertahanan hidupnya kali ini. Suatu ketika, tempat itu pun berubah menjadi tempat yang sedikit mencekam. Park Sejong pun menjadi merasa ketakutan di sana, sebab ia hanya seorang diri di tempat itu dan tidak ada siapapun selain dirinya sendiri. Yang kemudian ada seekor naga yang muncul di hadapan Park Sejong, lebih tepatnya di atas kepalanya. Diikuti dengan aungan naga itu yang membuat Park Sejong menjadi sangat ketakutan sekali. Alhasil, rasa takut yang tidak tertahankan itu membuat Park Sejong pun akhirnya pingsan di sana. Beberapa hari pun berlalu, kebun Park Sejong yang ia rawat sebelumnya kini telah mulai tumbuh dan tiba-tiba saja ponselnya pun kembali berbunyi yang ternyata itu adalah alarmnya lagi. Dengan mata yang sayup, Park Sejong pun melihat ke arah ponselnya. Ia pun lalu sadar jika ia telah pingsan selama 2 hari lamanya di tempat ini. Sejong pun sekarang merasa bingung kenapa di tempat ini waktu begitu cepat sekali untuk berlalu. Hingga ia juga merasakan seluruh tubuhnya saat ini merasa sangat sakit, tidak punya energi lagi untuk melakukan aktivitas. Ia pun tersadar sepertinya ada yang aneh dengan tempat ini. Dan benar saja, setelah Sejong mengecek kebun-kebunnya yang telah ia tanam sebelumnya, Sejong pun menjadi bingung karena ukurannya sangat besar sekali, tidak seperti daun bawang yang ada di pasar sebelumnya. Sejenak Sejong pun beranggapan jika semua ini sepertinya tidak mungkin, mengingat lokasi Sejong sekarang itu berada di dalam sebuah tower. Tapi semua ini bisa saja terjadi, mengingat juga jika tower itu adalah sebuah tower yang misterius sekali. Kemudian, hey, bagaimana dengan tanamanku yang lain? Mungkinkah mereka juga tumbuh sama seperti ini? Aku akan segera mengeceknya. Sejong pun segera bergegas untuk mengecek tanaman-tanamannya yang lain. Dan di luar dugaan, mereka juga rupanya tumbuh, yaitu tomat cherry dan juga beberapa pohon apel yang telah Sejong tanam sebelumnya. Dikarenakan di sini, yang baru bisa dipanen adalah daun bawang. Sejong pun berniat untuk memotongnya, mencicipi bagaimanakah rasanya. Apakah sama dengan tanaman daun bawang yang ada di dunia manusia atau rasanya sedikit berbeda? 15 menit kemudian, Sejong pun telah berhasil mengumpulkan beberapa potong daun bawang dari hasil perkebunan kecil miliknya itu. Ia pun segera mencicipi rasanya karena penasaran. Tak berselang lama setelah mengunyah daun bawang dari hasil perkebunan miliknya, wajah Sejong pun serasa terbakar, juga lidahnya yang terasa sangat melepuh. Karena faktanya rasa dari daun bawang perkebunan miliknya itu terasa berkali-kali lipat pedasnya dari daun bawang yang biasa ia konsumsi. Sejong segera berlari ke arah air untuk meminum beberapa teguk air, menghilangkan rasa pedas pada mulutnya itu. Hingga mulut Sejong pun menjadi seperti ini akibat terlalu panas dari efek daun bawang yang baru saja ia makan. Dan untuk meredakan rasa pedas itu, Sejong berniat di sini untuk memakan beberapa butir tomat cherry persediaan miliknya. Sejong segera memakannya, berharap dengan ini rasa pedasnya akan segera hilang. Sambil memakan beberapa butir tomat cherry, Sejong pun mulai berpikir, tetapi fenomena naga semalam itu adalah Blue Moon yang hanya terjadi di lantai 10. Itu artinya apakah aku kini sudah berada di lantai 10? Kurasa aku berada di suatu tempat di lantai pertama. Dan seekor naga yang mengaung juga terbang semalam. Itu bukanlah sebuah ilusi, melainkan benar-benar wujud asli dari seekor naga. 10 tahun yang lalu, ketika tower ini muncul, ada beberapa kesatria dari guild yang berhasil untuk menaklukkan beberapa lantai dalam menara ini. Salah satu guild besar yaitu Guild Phoenix membuat prestasi menyelesaikan lantai ke-37. Informasi tentang lantai 30 sampai lantai 37 sangat rahasia karena guild lainnya, tetapi banyak informasi tentang lantai di bawah 30 yang ditemukan di YouTube.
Menurut sebuah informasi yang kudapatkan dari sebuah video YouTube, jika lantai 2 sampai lantai 10 dihuni oleh para skeleton atau kumpulan pasukan tengkorak, kemudian lantai 11 sampai lantai 20 ada beberapa jenis goblin yang menghuni di lantai-lantai tersebut. Lantai 21 sampai lantai 30 ada Ors, raja dari para goblin itu. Dan menurut beberapa rumor yang beredar, ada monster laba-laba di lantai 31. Mereka tidak pernah menyebutkan apapun tentang dragon. Aku tidak pernah mendengar sesuatu yang mirip dengan dragon seperti kadal atau yang lainnya. Kalau begitu, jadi lantai berapa tempat aku berada sekarang? Mungkinkah aku tersesat di lantai yang bahkan para hunter peringkat teratas belum berhasil untuk kesini, dan akulah satu-satunya orang pertama yang menginjakan kaki di lantai ini. Sewaktu sedang beristirahat, tiba-tiba saja wajah Sejun terkena percikan air dari arah atas. Ia pun berpikir apakah mungkin ini adalah hujan, tapi ku dengar tower tidak memiliki cuaca yang baik. Hampir sepanjang waktu cuacanya pasti akan cerah. Kemudian Sejun yang penasaran, ia segera mengecek ke arah atas, yang ternyata ia pun melihat sebuah bayangan yang melintas begitu sangat cepat. Sejauh ini ia pun beranggapan jika itu mungkin saja adalah sesosok monster. Tak lama sosok itu pun menengok ke arah Sejun ke bawah, yang rupanya itu hanyalah seekor kelinci putih yang sangat menggemaskan. Sejun pun keheranan dan juga tak menyangka jika di tempat seperti ini ada seekor kelinci kecil. Apakah dia juga monster yang berwujud seperti kelinci yang jinak? Kemudian kelinci itu pun langsung melompat ke arah Sejun karena ia tertarik pada perkebunan yang dimiliki oleh Sejun di bawah sana. Sejun yang panik berusaha untuk menangkap kelinci itu agar tidak cedera. Yang terjadi adalah kelinci itu malah memijak kepala Sejun sebagai pijakannya untuk melompat ke bawah. Alhasil hal itu pun membuat kelinci itu jatuh ke bawah dengan selamat. Kemudian, kelinci jantan itu langsung mendekat ke arah kebun daun bawang yang telah dirawat oleh Sejun. Sejun pun seakan paham dengan maksud dari si kelinci yang melompat ke arahnya. Kemudian kelinci ini pun menggunakan bahasanya, ia memberi isyarat pada Sejun. Apakah yang ditanam ini? Apakah ini enak untuk dimakan? Sejun pun bingung harus berbicara dengan seekor kelinci seperti dirinya. Yang jelas Sejun pun berkata jika itu tidak enak jika dimakan secara mentah, mengingat rasanya yang bisa membuat mulutmu seperti terbakar. Akan tetapi Sejun pun sadar jika kelinci ini tidak mengerti dengan apa yang ia coba jelaskan padanya. Akhirnya Sejun pun mengambil satu helai daun bawang itu untuk memberikan contoh pada si kelinci. Alhasil mereka pun makan bersama, dan anehnya sewaktu mereka makan berdua rasanya tidak sepedas sebelumnya. Sambil memakan daun bawang dari hasil perkebunan kecil miliknya, Sojun pun berkata pada si kelinci, jika sepertinya aku harus memanen para daun bawang ini 2 kali sehari, mengingat pertumbuhan mereka yang sangat cepat. Jika tidak segera dipanen, pasti mereka akan segera busuk dan juga mati. Kemudian anehnya si kelinci pun seakan mengerti dengan apa yang dikatakan oleh Sojun. Ia pun lalu berkata sendiri, pi, itulah jawaban dari si kelinci. Sojun tampaknya sangat bingung dengan apa yang dikatakan oleh si kelinci. Tapi si kelinci itu pun tidak memperdulikan kebingungan Sojun. Ia terus saja berteriak keras, pi, ujarnya. Dan tak lama kemudian muncul lagi sosok bayangan yang sangat cepat, yang ternyata itu adalah seekor kelinci lagi, yang tak lain itu adalah kelinci betina. Kelinci betina segera memberikan sebuah topi dan juga sebuah tempat untuk menjadi wadah tempat penyimpanan air. Ia pun lalu menyuruh si kelinci jantan untuk berkebun di tempat ini dengan perlengkapan yang baru saja ia berikan. Sojun sendiri nampak kebingungan dengan kecerdasan 2 ekor kelinci yang ada di hadapannya.
Tapi ia pun tak mau ambil pusing. Ia pun hanya bisa berkata, "Apa kalian ini pasangan?" Karena mengingat kalian adalah laki-laki dan perempuan. Dan dari sini akhirnya mereka pun dimengerti oleh Sojun jika memang kelinci ini adalah pasangan suami dan juga istri. Dan semua itu pun membuat Sojun menjadi sangat sedikit galau karena kelinci saja memiliki pasangan, sedangkan dirinya tidak memiliki siapa-siapa lagi di tempat ini. Hari demi hari terus mereka jalani dengan penuh kekompakan. Si kelinci betina bertugas untuk memanen para daun bawang yang sudah harus segera dipanen. Ia pun dengan sangat cekatan dan hati-hati melakukan tugasnya dengan baik. Begitupun dengan si kelinci jantan. Ia bertugas menyirami pohon apel dan juga tomat cherry yang ditanam oleh Sojun sebelumnya, berharap akan tumbuh banyak dan juga melimpah untuk bahan makan mereka. Sementara Sojun yang hanya bersirahat memandangi dua ekor kelinci miliknya yang bekerja di kebun kecil miliknya itu. Ia pun terus bernyanyi, tapi walaupun demikian, tidak ada rasa iri di hati mereka masing-masing. Para kelinci pun melakukan tugasnya dengan sukacita dan juga hati yang sangat riang, sehingga tugas mereka pun tidak terasa berat dan mereka pun sangat menikmati menjalani tugas itu. Namun walaupun kelinci itu tidak malas dan bisa dibilang sangat rajin sekali merawat perkebunan milik Sojun, Sojun pun nampaknya masih enggan untuk menerima mereka tinggal bersama dengan Sojun di tempat ini. Tak lama kemudian para kelinci pun mendekat ke arah Sojun. Mereka pun memberikan isyarat pada Sojun, "Jika Tuan, izinkanlah kami untuk tinggal bersama Anda di sini." Dua kelinci ini pun memasang wajah melas mereka dengan mata yang sangat sayup dan juga berkaca-kaca, berharap jika tuannya Sojun dapat mengizinkan mereka berdua untuk tinggal bersamanya di sini. Sojun pun di sini sedikit kesal dan juga marah. Yang itu berarti Sojun masih belum bisa untuk mengizinkan mereka berdua tinggal bersamanya untuk sementara waktu. Alasannya adalah jika di menara ini semua kemungkinan bisa terjadi dan Sojun masih berpikir jika mereka berdua adalah jelmaan sosok monster buas yang akan membahayakan Sojun di kemudian hari. Yang pada akhirnya Sojun pun berkata pada kedua kelinci itu, "Baik, jika kalian ingin tinggal di sini, aku akan menerima kalian. Tapi semua itu tidak gratis loh. Aku akan memikirkannya jika kalian mau membantuku untuk bertani merawat semua kebun-kebunku. Pertama yang harus kalian lakukan adalah memotong daun bawang per 2 hari sekali." Ternyata Sojun yang mengira jika sebuah pekerjaan itu adalah pekerjaan berat untuk dilakukan oleh 2 ekor kelinci. Para kelinci pun langsung melompat dan memeluk Sojun, seraya ia mengucapkan terima kasih pada Sojun karena mau menampung mereka berdua. Sojun pun sedikit bingung di sini dengan sikap kedua kelincinya itu, tapi ia tidak ambil pusing. Yang penting sekarang ia tidak usah bersusah payah mengurus perkebunan kecil miliknya untuk bertahan hidup, karena ada 2 ekor kelinci itu yang akan senantiasa merawat dan menjaga perkebunan kecil miliknya setiap hari tanpa harus Sojun turun tangan untuk membantu mereka. Sojun pun terus saja memperhatikan para kelincinya bekerja, sehingga ia pun tersadar melihat pekerjaan kelinci yang sangat rapi. Semua itu didukung oleh peralatan yang lengkap, dan semua peralatan itu didapatkan dari kantong ajaib yang dimiliki oleh kelinci betina. Di sini Sojun pun merasa sedikit iri. Seandainya saja dirinya juga punya sebuah kantong ajaib seperti milik kelinci betina itu, pasti hidup akan segera jadi lebih mudah. Lalu kelinci itu pun melaporkan pada Sojun jika mereka sudah selesai melakukan tugas mereka untuk memanen daun bawang dan menyirami pohon apel dan juga tomat cherry. Namun di sini Sojun pun menjadi sangat sedih karena tanaman ubi jalar miliknya sama sekali tidak ada perubahan dan juga tidak ada tanda-tanda jika tanamannya itu hidup. Tapi sebagai gantinya, Sejun pun mendapati jika tanaman tomat cherry miliknya memiliki tunas yang lebih besar dari sebelumnya saat ini, yang mungkin mereka benar-benar tumbuh dengan sangat cepat.
Dan Sojun pun sadar jika pasti semua ini dikarenakan kedua kelincinya telah merawat perkebunan miliknya dengan sangat baik. Setelah itu, Sejun melihat ke arah kedua kelinci itu. Para kelinci pun nampak sangat ketakutan. Mereka berpikir jika mungkin saja Sejun tidak akan menerima mereka dan tidak akan lulus tesnya setelah melihat pekerjaan mereka yang tidak terlalu bagus ini. Namun, para kelinci pun sudah bersiap-siap untuk pergi dari tempat itu sembari memasang muka yang sangat sedih karena sejujurnya mereka tidak ingin berpisah dari Sejun. Sejun pun kemudian sedikit tersenyum kecil pada kelinci-kelinci itu dan ia pun berkata, "Kalian berdua bekerja dengan sangat baik dan juga bagus. Aku suka dengan pekerjaan kalian. Kalian berdua lulus dan kalian akan tinggal bersamaku untuk selamanya." Kelinci itu pun yang mendengar perkataan itu, ia pun langsung kegirangan karena mengira jika ini adalah awal yang baik untuk kehidupannya. Dan juga mereka pun nampaknya merencanakan sesuatu untuk menyambung hidupnya sampai masa depan nanti. Para kelinci kemudian langsung berlari ke sebuah tempat yang dimana mereka rasa jika ini adalah tempat yang cocok. Sejun sendiri hanya bisa terdiam. Ia masih bingung dengan apa yang akan dilakukan oleh kedua kelinci miliknya itu. Kemudian kelinci betina memberikan sebuah skop pada si kelinci jantan, mengisyaratkan jika ia harus menggali, yang ternyata kelinci jantan pun mengikuti semua apa yang dikatakan oleh kelinci betinanya. Sementara kelinci jantan terus saja menggali, sementara kelinci betina membuat sebuah karangan bunga dari bunga di sekitaran tempat itu. Alhasil beberapa jam kemudian, rumah bagi dua ekor kelinci pun sudah jadi, dan bunga tadi dipasang tepat di pintu masuk rumah baru mereka. Dengan sangat bangga sekali, kelinci betina memamerkan rumah baru buatan suaminya pada Sejun. Sementara si kelinci jantan nampak sangat kelelahan sekali karena sepanjang hari hanya dihabiskannya untuk menggali rumah baru untuk ia tinggal. Sejun yang melihat hal itu pun berkata, "Luar biasa, kau membuat rumah secepat itu." Dan hasilnya pun sangat menawan. Lalu Sejun memberikan jempol kepada kelinci jantan dengan berkata, "Kau adalah kelinci hebat yang sangat berbakat. Kau sangat sayang pada keluargamu." Kelinci jantan pun nampaknya mengiyakan semua perkataan dari Sejun. Ia juga sangat senang mendapatkan pujian dari tuannya. Tak berselang lama kemudian, kelinci betina menghampiri kelinci jantan. Ia pun seakan malu-malu tersipu untuk mengajak si kelinci jantan bercocok tanam. Kelinci jantan pun di sini menolak karena badannya yang sangat letih. Akan tetapi kelinci betina terus saja agresif meminta untuk bercocok tanam pada si kelinci jantan. Alhasil, kelinci betina langsung menarik si kelinci jantan ke dalam rumahnya untuk berkembang biak memproduksi banyak kelinci lagi sebagai keturunan mereka. Kemudian Sejun yang merasa lelah, ia pun mencoba untuk beristirahat kembali di atas tumpukan daun bawang yang sudah kering. Ia pun sejenak tidur di sana untuk menghabiskan hari yang sangat melelahkan. Dan sewaktu Sejun sedang tertidur di atas tumpukan daun bawang kering, tiba-tiba saja punggungnya merasa panas. Serasa ada sesuatu yang membakar punggungnya itu. Ternyata itu adalah pantulan dari sinar matahari yang memantul ke botol plastik minum milik Sojun, yang membuat daun-daun bawang kering itu pun menjadi terbakar oleh efek panas sinar matahari itu. Tak tahan dengan rasa panas yang teramat sangat pada punggungnya, Sejun pun berusaha untuk tidur di atas tanah, berharap jika rasa panas ini akan segera hilang. Dan setelah rasa panas itu berkurang, Sejun pun baru tersadar dengan apa yang terjadi. Ternyata dengan menggunakan sebotol air minum miliknya yang dipantulkan oleh sinar matahari akan membuat sebuah api. Itu artinya jika ada api, ia akan bisa untuk memakan makanan yang lebih enak lagi. Ia pun berharap akan membuat api dengan bantuan botol plastik miliknya itu. Sepertinya di sini Sojun memiliki sebuah penemuan besar menurut dirinya sekarang. Tanpa membuang waktu, Sejun pun segera mengangkat botol plastik miliknya itu ke arah yang lebih tinggi lagi, tepat di bawah sinar matahari yang sedang muncul. Ia mengarahkan ke arah daun bawang kering, berharap jika api akan segera jadi. Akan tetapi percobaannya pun tak
berjalan seperti apa yang diharapkan oleh Sejun. Artinya, ia berkali-kali mencoba tapi hasilnya tetap saja gagal. Walaupun begitu, Sejun tak menyerah. Ia pun kembali mencoba lagi, dan lagi. Tapi hasilnya tetap sama. Api tidak mau menyala, hanya kepulan asap sedikit, lalu asap itu pun menjadi padam. Para kelinci yang mendengar suara keributan di luar, ia pun keluar dari rumahnya. Mereka segera mencari tahu apa yang sedang dilakukan oleh Sejun. Sementara Sejun sendiri yang masih berusaha dengan sangat keras untuk memunculkan api dari daun bawang kering miliknya itu. Tapi hasilnya tetap saja sama. Para kelinci yang penasaran dengan aktivitas Sejun, mereka lalu mengisyaratkan bertanya pada Sejun, apakah yang sedang kau kerjakan? Mengapa kau bertingkah aneh seperti itu? Melihat pasangan kelinci ini, Sejun pun segera memiliki ide. Alhasil mereka pun mengerti dengan apa yang diisyaratkan oleh Sejun. Lalu para kelinci pun mengikuti Sejun untuk meniup-niup, dan api pun mulai menyala. Tapi baru saja api kecil keluar, api itu pun kembali mati. Hal itu membuat Sejun menjadi sangat frustasi dan juga sangat kesal. Kemudian Sejun, kelinci jantan dan juga kelinci betina, mereka pun bekerja sama untuk dapat menghidupkan api sesuai apa yang diarahkan oleh tuannya Sejun. Alhasil 1 jam setelah itu, api pun lalu menyala, dan di sini Sejun pun menjadi sangat senang sebab kerja keras mereka kali ini membuahkan hasil yang seperti apa yang diharapkan oleh Sejun. Kemudian Sejun pun teringat dengan daun bawang yang ia tanam di kebun. Lalu ia pun berencana untuk mengambil dan mencoba untuk membakarnya. Singkat cerita, akhirnya daun bawang itu pun dibakar oleh Sejun pada tumpukan api yang menyala. Dengan ditemani oleh kedua kelincinya itu, Sejun pun berusaha untuk mematangkan daun bawang dari perkebunan miliknya. Beberapa menit kemudian, akhirnya Sejun pun merasa jika dilihat dari tekstur warnanya, daun bawang itu sudah matang dan bisa untuk segera ia makan. Perlahan-lahan, Sejun pun membuang kulit luarnya yang terlihat sedikit agak gosong. Yang setelah itu, Sejun berusaha mencoba untuk mencicipi daun bawang bakar untuk pertama kalinya dalam hidupnya. Dan setelah ia makan, Sejun pun terkejut karena rasanya ternyata sangat enak sekali. Sementara kedua ekor kelincinya ini dibuat bingung oleh sikap dari Sejun yang mereka pikir sangat aneh sejak tadi. Aku sama sekali tidak menyangka jika rasa dari daun bawang bakar selezat ini. Apakah aku memang sudah lama tidak memakan makanan yang aku panaskan dengan api, sehingga rasa ini sudah terasa sangat nikmat sekali. Rasanya seperti memakan tumpukan pizza dengan isian keju mozzarella yang sangat banyak. Tak lupa, Sejun juga memberikan beberapa potong daun bawang bakar itu untuk kedua kelincinya. Mereka pun diminta untuk mencicipi rasa enak itu. Akan tetapi kedua kelinci pun hanya saling berhadapan-hadapan, saling menatap. Seakan mereka bingung dengan makanan baru yang akan mereka makan. Lalu mereka mencoba untuk membakarnya sendiri tanpa mau menerima pemberian dari Sejun. Sorry guys, agak belibet bacanya. Coba deh kalian cek sendiri, kalian coba gitu ambil daun bawang di kulkas terus kalian bakar. Terus komentar juga di video ini di bawahnya. Rasanya itu kayak gimana guys? Oke, lanjut lagi ke ceritanya. Beberapa menit kemudian, daun bakar milik dua ekor kelinci itu pun matang. Mereka pun langsung mencoba mencicipi rasanya, semacam mereview. Dan alhasil setelah mereka memakan dan merasakan, mereka pun juga sama terkejutnya dengan Sejun. Karena memang rasanya benar-benar seenak ini, tidak seperti apa yang mereka pikirkan. Lalu Sejun pun berkata pada dua ekor kelincinya, sekarang kalian berdua makanlah yang banyak, dan setelah itu kalian langsung tidur saja untuk beristirahat. Nanti setelah terbangun, baru kita melanjutkan lagi aktivitas berkebun kita. Kita rawat semua tanaman kita agar tumbuh lebih banyak lagi. Setelah terbangun, Sejun bersama dengan dua ekor kelincinya lalu menyusuri kolam. Dikarenakan lokasi kolam yang sedikit gelap, ia pun untungnya sudah mengantisipasi dengan membuat obor terlebih dahulu. Yang kemudian perlahan Sejun mulai mengamati pergerakan yang ada di dalam kolam itu. Dan benar saja, tak lama kemudian seekor ikan pun muncul dari permukaan air dan mengira jika obor yang dipegang oleh Sejun adalah sebuah kumbang yang menyala yang enak
anak untuk ia makan. Melihat kesempatan itu, Sejun pun tidak membuangnya begitu saja. Ia pun segera menghindar, yang tanpa sengaja ikan itu pun jatuh ke daratan. Alhasil, untuk makannya kali ini, Sejun pun sepertinya akan berencana membuat sebuah ikan bakar yang sangat lezat dengan sebuah bantuan api yang telah ia buat sebelumnya. Lalu Sejun pun meletakkan ikan itu tepat di pinggiran api itu dengan dibalut dengan kumpulan daun bawang yang baru saja ia petik sebagai penambah cita rasa dari ikan itu. Setelah ikan bakarnya matang, Sejun pun langsung memakannya. Beberapa waktu kemudian, sewaktu Sejun sedang tertidur pulas, ia pun dikagetkan dengan suara kelinci-kelinci kecil atau bayi kelinci yang berusaha untuk membangunkan Sejun dan mengajaknya bermain. Sejun pun di sini bingung dengan ulah dari bayi-bayi kelinci ini. Ternyata karena Sejun tak mau bangun, kelinci jantan langsung mencoba untuk membangunkannya, seakan ia memberitahu jika anak-anaknya telah lahir. Sejun yang menyadari hal itu, ia pun terkejut karena begitu banyak kelinci lagi di tempatnya sekarang. Ia pun menjadi bingung dengan apa yang terjadi. Bagaimana dengan fenomena Blue Moon yang mungkin bisa kembali sewaktu-waktu? Feelingku sudah berakhir. Tapi menurut kelinci itu, Blue Moon bisa saja kembali kapan saja, dan tidak ada yang tahu kapankah pastinya Blue Moon akan kembali terjadi. Sejun yang semakin bingung dengan memikirkan kembalinya kemunculan fenomena Blue Moon itu. Akhirnya ia pun tidak perlu untuk memikirkan hal itu sekarang, karena menurutnya yang terpenting adalah bagaimana agar stok bahan makanannya tidak berkurang apalagi kehabisan dalam suatu hari nanti. Tapi di sini kelinci jantan kembali memperingatkan Sejun dengan keberadaan monster yang mungkin saja bisa sewaktu-waktu datang ke tempat ini. Dalam benak atau cerita dari kelinci jantan, monster itu bisa datang kemari sewaktu-waktu dan bisa berwujud apa saja, tergantung monster jenis apa yang datang. Bisa saja sosok monster beruang merah yang ganas yang bisa untuk memangsa kita semua di tempat ini. Kelinci jantan menambahkan jika monster beruang merah tergolong monster yang sangat agresif dalam pendengaran dan juga apapun. Monster ini akan memakan segalanya, termasuk tubuh dari Sejun. Mendengar cerita dari kelinci jantan, Sejun pun seketika menjadi terdiam. Ia pun membayangkan, aku hampir terbunuh olehnya. Jika hal itu terjadi, maka aku tidak tahu bagaimana caranya untuk bertahan, apalagi melawan. Aku tidak memiliki kekuatan itu. Ia pun hanya bisa gemetaran sambil membayangkan nasib buruk akan segera terjadi padanya. Namun seketika itu, kelinci betina nampaknya memberikan sebuah solusi. Ia pun menunjuk ke arah api yang masih menyala. Entah apa maksudnya. Kelinci betina segera membuatkan api kembali untuk Sejun. Lalu ia pun disuruh duduk oleh kelinci betina di depan api unggun itu yang menyala dengan diselimuti oleh lembaran daun bawang yang sudah mulai mengering. Sejun pun hanya bisa menuruti semua apa yang dikatakan oleh kelinci betina, yang kemudian kelinci betina pun menghampiri Sejun yang sedang duduk di depan bara api, sembari ia membawakan seekor ikan hasil tangkapannya. Lagi-lagi Sejun pun memakan ikan bakar yang sangat lezat. Seakan di sini para kelinci pun sudah menjadikan Sejun sebagai keluarganya sendiri, tanpa memandang jika Sejun adalah tuan mereka. Alhasil kasih sayang itu pun menjadikan mereka menjadi semakin dekat dan juga akrab. Sembari memakan ikan panggang buatan si kelinci betina, Sejun pun di sini sadar, kali ini mungkin aku beruntung, tapi lain kali mungkin juga tidak. Aku sadar betul, aku sudah bekerja keras untuk bertahan hidup sejauh ini. Akan tetapi untuk saat ini yang bisa kulakukan adalah duduk dan menikmati dengan baik makanan ikan panggang yang telah susah payah dibuatkan oleh si kelinci betina itu. Singkat cerita, sewaktu Sejun sedang makan lahap menikmati hidangan ikan bakar miliknya itu,
Tiba-tiba saja, kelinci jantan pun memanggilnya, seakan ada sesuatu hal buruk yang sedang terjadi. Sejun yang penasaran kemudian melihat ke arah kelinci jantan. Ia pun mengira jika mungkin saja monster beruang merah sudah datang dan siap untuk menghabisi mereka semua. Sejun pun sedikit nampak panik di sini. Ia tidak memiliki kekuatan apalagi sebuah taktik untuk dapat mengalahkan monster beruang merah. Setelah itu, Sejun pun berjalan secara perlahan mengikuti kemana si kelinci jantan akan membawanya. Ternyata bukan ada monster, melainkan kelinci jantan mengajak Sejun ke perkebunan tomat cherry miliknya. Di sana ada sebuah keanehan menurut Sejun dan juga si kelinci jantan. Kenapa tomat cherry-nya berwarna ungu seperti ini, bukannya merah seperti apa yang ia tanam? Sejun pun di sini bingung, apakah tomat cherry ini aman jika untuk ia konsumsi? Ini sudah sebesar bola golf. Ukurannya tak main-main. Bisanya ada tomat seperti ini di tempat seperti ini. Namun ini sangat cantik. Aku akan coba untuk memakannya lain waktu. Tapi kenapa warnanya ungu seperti ini? Rasa penasarannya akhirnya membuat Sejun memetik satu buah tomat cherry itu, dan ia pun masih bingung dan nampak ragu untuk memakan tomat cherry miliknya ini. Kemudian di tengah kebingungannya itu muncul sebuah notifikasi sistem tepat di hadapan Sejun yang menjelaskan, Anda telah berhasil menyelesaikan sebuah misi untuk dapat memanen buah yang mengandung energi Blue Moon. Akhirnya Sejun pun mengerti kenapa tomat cherry miliknya tidak berwarna merah melainkan berwarna ungu kebiru-biruan seperti ini. Itu dikarenakan terpapar sinar radiasi dari efek Blue Moon tempo hari. Lagi-lagi notifikasi sistem muncul yang menjelaskan, Activement, Anda luar biasa telah menarik perhatian manajer tower. Manajer tower sedang mengawasi Anda saat ini. Manajer tower tidak senang dengan Anda. Sembari membaca notifikasi sistem itu, dalam hati Sejun pun bertanya, ada apa? Kenapa dia tidak senang denganku? Memang apa salahku? Lalu notifikasi sistem kembali muncul yang menjelaskan, manajer tower telah menemukan bahwa Anda bukan tamu yang diundang. Manajer tower ingin menyembunyikan kesalahannya. Kesalahan? Apa yang kau maksud dengan kesalahan? Apa kau salah karena aku berada di tempat ini? Memangnya kemauanku bisa masuk ke sini? Semua itu karena portal itu yang tiba-tiba saja muncul, sehingga aku hanya mengikuti apa yang ada di hadapanku saat itu. Sebuah quest dipicu, tawarkan buah yang mengandung energi Blue Moon pada Tower Manager. Hadiah yang akan diperoleh adalah skill terkait job penolakan kematian. Quest? Apakah ini benar-benar quest? Ini terdengar bagus. Baiklah, ayo kita mulai permainan ini. Hey sistem, kau bilang quest, tapi aslinya itu pemerasan, bukan quest seperti yang aku gambarkan. Tinggal minta saja padaku, jangan sok bertingkah seperti memberiku pilihan seperti itu. Itu semuanya adalah palsu. Kematian tadi yang ada di sini, apakah betulan akan mati? Jadi, seberapa tak bergunanya kehidupan bagimu? Notifikasi sistem kembali muncul di hadapan Sejun yang menjelaskan, reward, a job rela, penolakan kematian. Apalagi ini? Sejun pun bergumam dalam hati yang penuh keheranan. Ya kemudian di hadapan notifikasi sistem, Sejun pun membungkuk sembari memberikan sebuah tomat cherry-nya yang telah terpapar sinar radiasi dari Blue Moon. Ini ambillah, ini untukmu, ampuni nyawaku. Di sini Sejun pun tahu jika mungkin saja kurang efektif untuk dapat menyelamatkan nyawanya saat ini di dalam menara. Yang setelah itu, menurut sebuah notifikasi sistem yang muncul, itu menjelaskan, Anda telah menyelesaikan sebuah quest. Quest? Ayo cepat buka. Apakah kita bisa memulainya sekarang? Aku tak yakin jika ini akan baik. Tapi jika dilihat dari hadiah quest, benar, dia bilang skill yang berhubungan dengan job. Aku terlalu fokus ke hukuman kematian sampai lupa soal hadiah. Tower Manager, kau lumayan murah hati ternyata. Tanpa ragu, Sejun pun segera menekan tombol open di notifikasi sistem yang muncul. Ia pun sudah tidak sabar dengan hadiah apa yang akan ia dapatkan kali ini. Lalu notifikasi sistem kembali menjelaskan, hadiah quest skill terkait job.
Anda mendapatkan penanaman level 1. Penanam level 1 sendiri berguna sedikit meningkatkan kemungkinan percambahan saat penanaman benih.